Halo semuanya, dengan saya Isolihah, kita akan membahas materi matematika diskrit tentang connectivity atau keterhubungan pada graf. Pertama, sebelum membahas keterhubungan, kita perlu mengetahui tentang konsep lintasan, yaitu lintasan pada graf. Nah, pada sebuah graf yang tidak berarah, kita akan definisikan lintasannya. Nah, untuk suatu graf yang tidak berarah dengan lintasan panjang n. Nah, dari U ke V, U ini adalah vertex asal dari lintasannya, V adalah vertex akhir dari lintasannya. Nah, sebuah lintasan dengan panjang n dari U ke V. Nah, panjang n ini berarti panjang n itu artinya adalah lintasan itu terdiri dari n buah edge atau n buah sisi. Ya, jadi panjang lintasan itu yang kita hitung adalah banyaknya edge-nya, bukan banyaknya vertex-nya. Ya. Kalau kita hitung vertex-nya, maka jumlah vertex yang dilewati adalah n plus 1 untuk lintasan dengan panjang s. Ya, karena vertex awal dihitung dan vertex akhir juga dihitung, ya, sehingga jumlah vertexnya akan sebanyak n plus 1. Jumlah edge-nya adalah n. Nah, kemudian suatu barisan edge atau barisan vertex itu bisa kita sebut sebagai lintasan jika kalau kita taruh seperti ini, ya, maka vertex-vertex yang kita tulis berurutan itu adalah bersisian, ya, bersisian atau adjacent. Oke. Jadi di sini kita punya vertex x0, ya, vertex x0, kemudian berikutnya adalah vertex x1. Nah, itu di dalam grafnya ini harus adjacent, ya, terhubung dengan edge E1. Ya, kemudian vertex x1 ini juga adjacent dengan vertex x2 di sini, ya, adjacent yang dihubungkan dengan edge E2. Oke, dan seterusnya sampai nanti vertex yang ada di sini yaitu xn1 itu bisa ke vertex xn melalui edge en. Ya, jadi semua edge yang ada di situ, nah, semua edge yang ada di situ itu di dalam grafnya harus merupakan edge yang menghubungkan atau istilahnya menghubungkan vertex source x-1 yaitu yang sebelumnya, ya, dengan vertex xi. Ya, jadi di sini misalnya S1 itu menghubungkan vertex x0 dengan vertex x1. Ya. Nah, kemudian x0 ini adalah vertex awalnya atau di sini kita sebut U, ya, kemudian vertex xn ini adalah vertex tujuannya yaitu yang di sini kita sebut dengan V. Oke, nah itu untuk graf yang tidak berarah. Nah, sedangkan untuk graf yang berarah basically sama, ya, namun kita hanya harus memperhatikan arahnya. Jadi edge yang kita tulis itu harus sesuai arahnya, sesuai dengan yang ada di dalam graf. Dan juga kalau misalnya yang tadi, ya, untuk graf yang tidak berarah tadi, kalau misalnya ada loop, maka pasti suatu edge akan dilewati. Jika ada edge yang dilewati lebih dari satu kali dari arah yang berbeda misalnya, maka edge-nya bisa muncul lebih dari satu kali juga. Jadi ini
bisa merupakan multiset juga ya, tidak selalu merupakan himpunan. Oke, nah lalu bagaimana cara menuliskan lintasannya? Apakah kalau di sini kan vertexnya ditulis, edges-nya juga ditulis ya, ini untuk menjelaskan konsep lintasan. Nah, namun cara penulisannya kita lihat di slide yang berikutnya. Nanti cara penulisannya biasanya kita bisa tulis daftar edges-nya saja. Ya, kita bisa tulis daftar edges-nya saja. Kalau lintasannya panjangnya n, maka kita punya n buah edge. Oke. Nah, kalau misalnya grafnya itu tidak punya edge ganda, ya, jadi kalau grafnya itu bukan multi graph, kita selain bisa menuliskan daftar edge, kita juga bisa menuliskan daftar vertexnya, ya, daftar vertexnya saja. Tapi tentunya kalau lintasannya panjangnya n tadi ya, maka daftar vertex yang kita tulis akan berjumlah n+1. Oke. Oke, kita lihat dari atas slide-nya. Kita punya lintasan panjang n. Jadi misalnya tadi lintasannya ini ya, mulai dari x0 sampai xn, melewati vertex x0, x1 dan seterusnya sampai xn, melalui edge E1, E2 dan seterusnya sampai n pada graf ini ya. Pada graf ini, nah maka kita katakan bahwa lintasan tersebut mengunjungi atau visit vertex x0 sampai xn, ya, dan juga melintasi edge dari E1 sampai En. Nah, kemudian semua vertex yang ada di sini ya, semua vertex yang ada di sini itu kita sebut inner vertex. Oke, nah sedangkan dua buah vertex yang ini itu tidak masuk ya, kita disebut outer ya. Jadi yang di dalam itu adalah inner vertex. Nah, kemudian tadi kita bisa tulis sebagai daftar edges-nya, kita juga bisa tulis sebagai daftar vertex-nya kalau tidak ada edge ganda ya. Tapi kalau ada edge ganda, kita perlu tahu edge mana yang dilewati. Untuk misalnya kita punya vertex A ke B, kalau edge ganda itu kan berarti ada edge misalnya ini E1, nah ada di sini E2. Nah, kita perlu tahu misalnya dari A ke B itu lewat edge yang mana. Jadi kalau ada edge ganda kita perlu menggunakan daftar edge. Nah, lebih jauh lagi kalau misalnya vertex awal ya dengan vertex akhirnya itu adalah vertex yang sama. Ya, misalnya berawal dari A kemudian ternyata berakhir di A. Ya, maka lintasan tersebut kita sebut dengan sirkuit atau siklus atau cycle. Oke. Terlepas dari di dalamnya itu ada edge yang sama atau tidak, ya, kita sebut cycle. Nah, kemudian kalau suatu lintasan ataupun cycle, ya, kalau di dalamnya itu tidak melewati edge yang sama atau sisi yang sama lebih dari satu kali, jadi dia melewati edge yang berbeda terus-menerus sampai akhir lintasan atau sampai akhir sirkuit. Ya, suatu edge yang sama tidak dilewati lebih dari sekali, maka disebut dengan lintasan atau sirkuit sederhana, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah simple path atau simple circuit, atau simple cycle. Oke, kita sudah bahas mengenai lintasan, kemudian panjang lintasan, kemudian lintasan sederhana. Oke. Nah, berikutnya diberikan sebuah graf. Nah, coba kalian tentukan di antara daftar vertex berikut ini ya, diberikan 4 buah daftar vertex. Dari keempatnya itu mana yang merupakan lintasan?
lintasan, ya. Kemudian kalau dia merupakan lintasan, apakah dia merupakan sirkuit, ya. Nah, kemudian kalau dia merupakan lintasan, tentukan apakah dia merupakan lintasan sederhana atau bukan. Nah, kita akan bahas di video berikutnya.